ini adalah menjadi soundtrack film Air Mata Junjung Sajadah kedua gitu ya. Kalau kamu dengerin lagu ini, wah ini ngena banget gitu kan. Nah itu bener banget Sobat Say, karena tuh memang kalau di film ini nanti itu tuh akan lebih menguras air mata lagi. Kalau kamu sebelumnya yang pertama isunya 1 lusin, tadi kata Bang Roni siapin 2 lusin. Ini dia. Jangan lupa ya. Nah itu dia, film ini memang ceritanya nanti tuh lebih lebih konfliknya itu lebih dalam ya Bang ya. Terus juga nanti ada sebuah kejadian besar di kota Solo gitu ya. Tapi itu nanti kamu harus nonton dan kamu tahu cerita itu seperti apa yang membuat jadi konflik itu lebih lagi di sana, dan emosional kita juga di sana dipermainkan lebih lagi ya. Harus siap-siap ya kan Nana ya. Nah, untuk di syuting di Ambrus kedua ini, Kak Ciki ada nggak sih hal yang benar-benar nggak bisa terlupakan gitu loh untuk dari selama syuting ya, proses syuting kita pengambilan scene-nya. Sebenarnya semuanya sih sangat menyenangkan banget ya selama proses syuting gitu. Kita sama pemain yang lain juga udah deket banget. Jadi kalau untuk kayak kita nyatuin chemistry itu emang dibilang ya nggak begitu sulit gitu, karena sama Kak Titi juga kita udah syuting di yang pertama juga kita udah deket banget, udah tahu karakternya satu sama lain, sama Ibu Yeni, sama Mbok Tun, sama Dava. Kalau sama Dava juga kebetulan aku udah tahu kecilannya Dava, jadi udah sering ketemu gitu. Jadi saat ketemu di lokasi itu udah sangat menyenangkan banget sama mereka. Scene-scene yang paling kalau aku spill scene-nya nanti kebongkar ya. Sebenarnya setiap scene yang ada di situ tuh sangat-sangat berkesan sih buat aku. Scene-scene nangisnya di Air Mata Junjung Sajadah 2 ini, scene-scene yang sama Baskara. Aku ngelihat Baskara aja tuh udah kayak anakku sendiri sebenarnya gitu. Jadi di luar kita proses syuting tuh Baskara tuh sering banget aku ajak main ke rumah untuk main sama anakku. Jadi udah deket banget. Jadi aku saat syuting sama dia aku ngerasa memang aduh dia tuh anakku banget gitu. Jadi dialog kayak Baskara tuh selalu aku ingetnya, anakku juga suka ngomong kayak gitu gitu. Jadi makanya kalau ngelihat dia tuh udah kayak ngelihat anakku banget deh gitu. Mungkin itu salah satu yang bikin chemistry aku sama Baskara juga mungkin tersampaikan gitu. Jadi ya itulah, semua scene, semua proses syuting di sana sangat menyenangkan banget. Dan kita syuting di Solo juga kan. Jadi kuliner terus di sana, makan mulu. Seru deh. Favorit kulinernya di sana Kak? Kalau di sana banyak, ada sotonya enak, terus ada leker, terus ada apa tuh surabi. Itu enak-enak semua makanan di Solo. Enak ya Kak Ciki, makannya banyak biasa aja. Kita minum air putih aja langsung sama loh, sama banget. Oke, jadi itu memang nggak susah ya, maksudnya nggak susah membangun chemistry karena memang udah dekat gitu kan. Udah dekat, alhamdulillah. Tapi kalau untuk di yang kedua ini, Bang, banyak pemain baru kah? Enggak, hanya Dava Wardana aja. Jadi itu memang yang lain masih sama. Itu yang lain masih sama. Jadi kita tuh yang nonton di saat itu, jadi kita memang langsung inget lagi ya pemainnya sama. Kan kadang tuh kalau untuk yang kedua tuh beberapa film tuh kan diganti kan pemainnya, peran utamanya malah ya nggak sih diganti. Tapi kalau ini hampir semuanya sama, cuma dimasukkan sama semua. Sama semuanya. Malah ada 2 lagi pemain baru, ada Leoni sama Mamang Osa, itu jadi teman kantornya Akila. Ada karakter baru berarti. Karakter baru. Oke. Tapi semuanya tuh banyak yang sama dari yang pertama. Jadi kita ingat itu enak gitu loh. Iya kan? Jadi ingat scene yang pertama gitu kan. Jadi kamu harus nonton dan siapin tisu. Tadi kata Bang Roni 2 lusin. Lebih ya kan Nana ya. Lebih ya. Karena ini bakalan sedih banget tentunya film ini. Nggak dikasih nafas kalau kata orang-orang yang nonton kemarin. Maksudnya nggak dikasih jeda untuk ini kayak nangis lagi gitu. Tapi jujur kemarin juga pas aku nonton sendiri kayak aku udah tahu ceritanya, aku juga yang main juga gitu, tapi tetap nangisnya tuh sampai kayak sampai suamiku di pinggir kayak udah ya kan kamu udah tahu ceritanya gitu. Main juga gitu kan. Iya. Untungnya ada Botun sama Mamang Osa ya. Jadi di tengah-tengah adegan sedih, ada Botun sama Mamang Osa yang bikin kita sedikit istirahat, senyum, ketawa. Makasih ya Mbak Tun, lagi-lagi buat tertawa di di tengah-tengah kesedihan itu gitu ya. Oke, tapi kalau menurut oke deh Adila dulu deh. Kalau Adila, kenapa sih Kak penonton dari Air Mata Junjung Sajadah yang pertama harus nonton yang kedua? Wah, yang pertama alasannya karena biar denger lagu aku. Oke. Enggak. Bercanda. Karena menurut aku ceritanya tuh nyambung dari yang pertama sama kedua. Terus
kalau misalnya kita udah suka yang pertama ya pasti kita bakal suka nggak sih nonton yang kedua gitu. Jadi emang harus banget nonton yang kedua karena konfliknya tuh lebih complicated, terus lebih relate gitu loh Kak, lebih relate di kehidupan nyata juga. Walaupun aku belum punya anak, tapi aku juga bisa relate aku ke mama. Jadi hubungan kita ke orang tua juga bakal bisa lebih harmonis, kayak kita bisa lebih menghargai adanya orang tua yang udah baik sama kita kayak gitu. Kadang kita taunya mama itu cerewet, mama itu ini itu, padahal sebenarnya dia juga hard work loh buat bikin kita sampai kita hari ini gitu. Jadi itu sih. Juga makanya kita harus nonton gitu ya, karena lebih banget kalau seandainya lu nonton yang pertama, ini cerita itu kelanjutannya. Kelanjutannya, Yes. kan ada plot twist tak terduga di sini kan. Betul. Kalau nggak nonton nyesel banget pasti. Kalau menurut Kak Ciki sendiri Kak, kenapa kita harus banget nonton film ini Kak? Harus banget karena memang ceritanya jauh lebih sedih. Itu apa ya, deep banget, lebih deep banget sih ceritanya. Jadi ya harus nonton banget deh. Pasti insya Allah ya, mudah-mudahan setelah nonton insya Allah nggak bakal nyesel. Jadi bikin hubungan keluarganya jadi semakin harmonis lagi, lebih sayang sama ibu, lebih sayang sama anak lagi gitu sih. Oke, jadi itu memang nggak cuma nonton, tapi itu tuh ada impactnya gitu Ya, ya. ada Yes, value-nya. bener. Ada value-nya. Ketika pulang kita ngerasa pengen lebih dekat sama anak, pengen dekat sama ibu, gitu ya. Oke. Jadi kalau menurut Bang Roni sendiri dari sisi seorang produser Bang, kenapa sih ini kita harus nonton film ini gitu Bang? Oke, kita sudah dapat surat dari lembaga sensor film dan ternyata memang filmnya untuk semua umur. Oke. Jadi film ini bisa dipakai untuk hadiah nonton sama mama, hadiah nonton sama anak, sama keluarga, itu yang pasti. Nah kalau di Air Mata Dua Saudara Pertama itu bercerita tentang ibu dan anak. Di sini kita bukan hanya bercerita tentang ibu dan anak, tapi juga ada relate tentang ini jadi bocoran dikit ya. Jadi Arif sama Fatan itu anak bersaudara yang terpisah dari kecil karena orang tua mereka bercerai. Nah, jadi kalau teman-teman pernah ada yang terpisah dari saudara kandung, terpisah dari keluarga karena masalah keluarga, itu pasti akan relate banget. Dan memang akhirnya serumit apapun jalannya, kalau sudah sesuatu ditakdirkan untuk bersama, pasti dia akan menemukan jalannya untuk pulang. Oke, itu udah di-spill dikit loh itu loh. Di spill dikit ini langsung Iya. penasaran lagi nih Penasaran kan. lagi. Berarti itu ada kaitannya tuh Ada, nanti tuh ada. apa namanya plot twistnya itu seperti apa, Iya. akhirnya endingnya seperti apa. Pasti ada perhubungan sama itu nih kayaknya. Penasaran kan gitu ya. Oke deh, boleh yang terakhir ya, ajak sobat saya yang lagi dengerin kita untuk nonton Air Mata di Ujung Sajadah 2. Boleh dari Bang Rani dulu deh. Oke, kebetulan nanti kita juga ada special screening yang limited banget seatnya. Tadi kita cek dari Antik sama Tix ini masih ada bangku paling depan, walaupun paling depan. Tapi kalau kalian nonton hari ini nggak akan nyesel karena masih ya reguler masih tayang 23 Oktober nanti kan. Jadi ayo nonton bareng hari ini di Mall Kartini. Kalau yang nggak kebagian tiket nantikan di 23 Oktober 2025. Oke, bulan depan ya. Dikasih Ki, boleh Kak? Ya buat teman-teman semua jangan lupa untuk saksikan Air Mata di Ujung Sajadah yang kedua, tayang tanggal 23 Oktober di seluruh bioskop. Jadi ajakin semua keluarganya untuk nonton dan sampai ketemu dengan Yumna. Penasaran kan? Oke, kalau dari Kak Dila sendiri Kak? Kalau aku juga jangan lupa nonton filmnya, terus dengerin soundtracknya juga, karena soundtracknya juga bagus-bagus, ada 5 lagunya dari teman-teman yang lain juga. Terus dengerin lagu aku, judulnya Pura-Pura Bahagia, pakai soundnya di TikTok, di Instagram semua udah ada. Jadi kalau misalnya mau galau, mau ngodain pacar, boleh pakai lagu Pura-Pura Bahagia. Oke. Dijamin langsung peka dia. Langsung peka. Kalau gitu ya boleh didengerin juga lagunya Kak Fadila Intan, Pura-Pura Bahagia. Oke, ya kalau soundtrack yang pertama juga meledak, film yang meledak, yang kedua ini kita sih punya keyakinan kita sebagai Amin, aja amin. apalagi yang ngebuat filmnya gitu Amin. ya. Oke deh Bang Roni, Kak Ciki dan juga Kak Dila, terima kasih ya. Terima Sudah kasih kami- banyak. Terima kasih Mbak banyak. Didi, Mbak Nana, terima Ya, kasih. mudah-mudahan nanti benar-benar ini film meledak sesuai dengan harapan. Amin, gitu amin. ya. Terus juga nanti, mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi. Jangan yang ketiga, yang berikutnya atau film-film lainnya deh, gitu ya. Jangan lupa nonton nanti ya. Oke, siap. Abis ini kita langsung tancap
gas ya kan. Oke, mantap. Oke, thank you ya Kak. Terima kasih. Nah, Terima itu kasih dia semua. sobat saya obrolan kita ya di siang hari ini. Kamu langsung tancap gas. Tadi ada closing depan ya, masih ada. Ya, masih ada 10 10 lagi. seat yang tersisa Betul hari ini. banget. Boleh dibeli